Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan aku Sari. Hari ini aku akan membahas tentang hak atas kekayaan intelektual atau disebut dengan hak cipta. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe guys. Pertama yaitu perlindungan hukum atau HAKI. Memuat dari persetujuan tentang aspek-aspek dagang, HAKI atau Agreement on Trade Relation Aspect of Intellectual Property Right, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 telah meratifikasi Organisasi Perdagangan Dunia. Di sini ada peraturan secara hukum tentang HAKI di Indonesia adalah terdapat di dalam yang pertama Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta diubah menjadi UU Nomor 28 Tahun 2014. Yang kedua ada Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Yang ketiga ada Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Selanjutnya ada pengertian HAKI dan pengelompokan HAKI. HAKI atau hak atas kekayaan intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk IPR atau Intellectual Property Right secara substantif. Pengertian HAKI ini dapat diuraikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun teknologi. Memang dihasilkan atau dilahirkan manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa, dan karsanya. Selanjutnya ada objek HAKI. Objek yang pertama yaitu hak milik industri. Objeknya seperti objek paten sederhana, objek merek, objek desain produk industri. Objek paten sendiri adalah penemuan di bidang teknologi. Selanjutnya, objek paten sederhana adalah penemuan sederhana di bidang teknologi. Objek merek adalah karya-karya yang berupa tanda yang dibuat untuk membedakan barang-barang produk satu dengan yang lainnya. Dan sedangkan objek desain produk industri adalah karya-karya yang pada dasarnya merupakan partner yang digunakan untuk membuat atau memproduksi barang secara berulang dan lebih cenderung pada estetik produk. Yang kedua ada hak cipta. Objek hak cipta itu adalah ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Selanjutnya ada hak paten. Paten sendiri menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut, memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya invensi. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, invensi adalah ide investor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Selanjutnya, ada investor. Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, investor itu adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Selanjutnya ada sistem pendaftaran paten. Ada dua sistem dalam pendaftaran paten itu. Yang pertama yaitu sistem price to file adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftar pertama atas investasi baru sesuai dengan persyaratannya. Yang kedua ada sistem price to invent, yaitu suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka
yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada pemeriksaan paten. Pemeriksaan paten ini ada dua. Yang pertama pemeriksaan formal, yaitu pemeriksaan persyaratan administrasi dan fisik, dan yang kedua pemeriksaan substansif. Selanjutnya ada penemuan yang tidak dapat diberikan di paten. Yang pertama, penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaannya atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan, itu menurut pasal 7A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Selanjutnya yang kedua, menurut pasal 7B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yaitu penemuan tentang metode perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan pada manusia atau hewan tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau yang berkualitas dengan metode tersebut. Yang ketiga, menurut pasal 7C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yaitu penemuan tentang teknologi dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Contoh dari pelanggaran hak paten sendiri yaitu persaingan antara gadget Apple versus Samsung. Selanjutnya ada hak merek. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, hak merek ini didefinisikan atas istilah-istilah. Menurut pasal 1, merek didefinisikan sebagai suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari suatu unsur tersebut yang memiliki daya pembedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hak merek sendiri dibedakan atas dua. Yang pertama, merek dagang dan merek jasa. Merek dagang sendiri adalah merek yang digunakan pada beberapa barang yang diperdagangkan oleh suatu orang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan dengan barang-barang jenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jenis-jenis jasa lainnya. Selanjutnya pemeriksaan merek. Pemeriksaan merek ini ada dua. Yang pertama pemeriksaan formal, yaitu pemeriksaan persyaratan administrasi, dan yang kedua pemeriksaan substansif. Setelah itu ada jangka waktu perlindungan merek. Merek itu terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun. Menurut pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu atas permintaan pemilik merek, jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Selanjutnya ada hak cipta. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, ini didefinisikan menjadi beberapa. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta sendiri yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberi izin itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Yang kedua yaitu pencipta. Pencipta sendiri adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inflasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan berpikir, imajinasi, kecepatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
Sedangkan yang terakhir yaitu ciptaan. Ciptaan sendiri adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Selanjutnya ada pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta dibagi menjadi 3, yaitu pencipta. Pencipta sendiri adalah sebagai pemilik hak cipta, atau yang kedua, orang atau badan lain yang menerima hak dari pencipta. Dan yang ketiga, orang atau badan lain yang menerima lebih lanjut dari hak cipta penerima sebelumnya. Selanjutnya ada pengalihan hak cipta. Yang pertama, pewarisan. Yang kedua, hibah. Yang ketiga, wasiat. Yang keempat, dijadikan milik negara. Dan yang kelima, perjanjian. Selanjutnya ada jenis-jenis dari hak cipta. Yang pertama ada buku, terus program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan seni dan sastra, dan semua hasil karya tulis lainnya. Selanjutnya ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain sejenisnya, dan lain-lain. Ada hal-hal yang menyebabkan permintaan hak cipta ditolak. Yang pertama, ciptaan yang di luar bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, ciptaan yang tidak orisinal atau original. Yang ketiga, ciptaan yang tidak diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Yang keempat, ciptaan yang sudah merupakan milik umum. Selanjutnya, jangka waktu perlindungan hak cipta. Menurut pasal 29 ayat 1, perlindungan hak cipta ini untuk semua hak cipta tersebut seperti buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya tadi. Perlindungan hukumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta itu meninggal. Untuk ciptaan yang dihasilkan oleh lebih dari satu orang atau pencipta, maka perlindungannya berlaku selama hidup dari pencipta yang paling akhir meninggal, untuk kemudian diperpanjang selama 50 tahun lagi. Jangka waktu hak cipta lainnya menurut pasal 30 ayat 1 seperti program komputer, sinematografi, fotografi, dan lain-lain. Perlindungan hak cipta tersebut selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Selanjutnya ada pelanggaran hak cipta. Suatu pelanggaran itu disebut pelanggaran dikarenakan terjadinya apabila pengeksploitasnya atau pengumuman, pengadaan, dan pengedarannya untuk kepentingan komersil sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin, mendapatkan lisensi dari penciptanya atau hasil asli warisnya, termasuk di dalam tindakan penjiplakan. Terus selanjutnya ada peniadaan nama penciptaannya, penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari milik hak ciptanya. Selanjutnya yang keempat, penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya atau ahli warisnya. Contoh dari pelanggaran hak cipta sendiri yaitu pembajakan lagu yang biasa dibuat dalam kaset, VCD, atau DVD. Selanjutnya ada hal-hal yang dikategorikan pembajakan musik, yaitu yang pertama, illegal copying adalah bentuk pembajakan lagu atau musik dengan pembuatan album dalam menyatukan lagu-lagu yang sedang populer saat ini tanpa izin dan komersil yang berlaku dapat ditemui di pinggir jalan. Jadi illegal copyright itu penjualan CD atau DVD yang di pinggir jalan tanpa adanya perizinan dari pencipta. Terus counterfeiting adalah bentuk pembajakan musik dengan membuat album atau CD yang mirip dengan aslinya, sehingga konsumen sulit membedakan yang asli dan yang palsu. Selanjutnya ada sanksi untuk pembajakan musik tadi,
yaitu terdapat di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 72 Ayat 1, yang isinya barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 dipidanakan dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dan selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 72 Ayat 2 yang isinya barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Cukup sekian materi dari saya. Thank you for watching and see you. Bye bye.